warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Nur Indayani dan ada pun teman saya Sri Wahyuni, Andi Hansis dan Ali Putra. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsiliasi. Konsiliasi merupakan suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsiliator yang mencari titik tengah atau penyelesaian atau persetujuan yang mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. Kemudian konsiliasi ini juga dapat diartikan ialah sebagai pendamai atau juga lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur di dalam pasal 131 HIR. Oleh sebab itu, pada hakikatnya sistem peradilan Indonesia tersebut bisa atau dapat disebut mirip dengan mixed arbitration yang berarti pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim tersebut bertindak ialah sebagai konsiliator ataupun juga majelis pendamai. Setelah gagal mendamaikan, baru kemudian terbuka kewenangan majelis hakim untuk kemudian memeriksa serta juga mengadili perkara tersebut dengan jalan menjatuhkan putusan. Kemudian disebabkan oleh karena konsolidasi ini merupakan lembaga pendamai, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan diantaranya ialah itu dengan cara konsiliasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau juga definisi dari konsiliasi. Bahkan tidak dapat atau bisa ditemui satu ketentuan pun termasuk mengenai pengertian konsiliasi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini. Perkataan konsiliasi ialah sebagai salah satu lembaga alternatif. Penyelesaian sengketa itu bisa atau dapat ditemukan di dalam ketentuan pasal 1 angka 10 serta juga alinea ke-9 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Kemudian sehingga pengertian konsiliasi tersebut dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu konsiliasi ini merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk kemudian mencapai suatu persetujuan serta penyelesaian itu dengan melibatkan pihak ketiga atau konsiliator. Kemudian pengertian konsiliasi menurut para ahli itu, untuk dapat mengerti mengenai konsiliasi, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa para ahli. Yang pertama itu Huala Adolf pada tahun 2005. Pengertian konsiliasi ini merupakan suatu metode di dalam penyelesaian suatu sengketa, yakni dengan menyerahkan kepada sebuah konsiliator untuk kemudian menjelaskan serta juga menguraikan segala jenis fakta serta juga setelah itu akan membuat suatu keputusan penyelesaian, tetapi usulan keputusan tersebut memiliki sifat tidak mengikat. Kemudian menurut para ahli yang kedua itu Peter Behrens pada tahun 1992, definisi konsiliasi ini merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang memiliki sifat lebih formal daripada mediasi. Putusan yang kemudian ditetapkan lewat konsiliasi tersebut sifatnya tidak mengikat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arti konsiliasi ini merupakan suatu proses di dalam mencari perdamaian di luar pengadilan ataupun juga suatu tindakan untuk kemudian mencegah dilakukannya suatu proses litigasi. Kemudian yang terakhir yaitu The Institute of International Law, yaitu pengertian konsiliasi ini ialah suatu cara di dalam penyelesaian
pertikaian. Di dalam penyelesaian pertikaian yang sifatnya itu internasional, yakni dengan menggunakan komite ataupun juga bantuan dari negara lain yang kemudian tidak memihak. Kemudian bagian kedua yaitu ciri konsiliasi. Konsiliasi ini mempunyai beberapa karakteristik atau ciri yang membedakannya dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, yakni yang pertama itu voluntary. Ini merupakan bahwa penggunaan penyelesaian dengan cara konsiliasi ini sepenuhnya tergantung dari keinginan para pihak. Artinya adalah tidak ada paksaan di dalam menggunakan proses konsiliasi. Kemudian bagian kedua yaitu fleksibel, yaitu para pihak tentu mempunyai kebebasan untuk memilih seperti pada memilih konsiliator, kemudian tempat pelaksanaan konsiliasi, bahasa yang dipakai serta sebagainya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu not binding, yaitu sifat konsiliasi ini merupakan tidak mengikat atau juga hanya rekomendasi. Kemudian bagian yang keempat itu fast, yaitu relatif lebih cepat disebabkan karena tidak ada banding serta proses-proses seperti di arbitrase atau juga pengadilan. Kemudian bagian yang kelima yaitu informal. Proses konsiliasi ini memang diperbolehkan untuk kemudian dilakukan dengan cara lisan. Kemudian yang keenam yaitu less expensive, yaitu relatif lebih murah disebabkan karena biasanya menggunakan satu konsiliator saja. Kemudian bagian yang terakhir yaitu win-win solution, yaitu menghasilkan solusi yang menguntungkan seluruh pihak. Saya Muhammad Ali Putra, NIM 01183558. Saya tujuan konsiliasi yaitu untuk membawa para pihak yang terlibat bersama-sama untuk menemukan suatu jalan keluar ataupun suatu solusi dan memecahkan masalah tersebut yang dimana ada pada sengketa tersebut. Dalam proses mediasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mendiskusikan masalah mereka agar salah satu pihak mendapatkan suatu pemahaman yang lebih baik dari pihak lain. Dan ini dapat membantu untuk menghilangkan suatu kesalahpahaman karena biasanya ada informasi yang salah ketika mencapai perubahan sikap yang ada dalam pencarian solusi tersebut dan diperlakukan secara rahasia dan tertutup dan tidak akan dibuat dalam konteks peradilan. Petugas konsiliasi yaitu seluruh petugas konsiliasi di EOC tersebut berasal dari latar belakang yang beragam. Kemudian pelatihan mereka dapat diperbarui secara bertahap, dan yang terakhir yaitu mereka diharuskan untuk bersikap adil, mandiri, dan tidak memihak. Atas nama Sri Wahyuni dengan NIM I01185525, baik pembahasan yang pertama mengenai manfaat utama konsiliasi yang meliputi yang pertama, konsiliasi menjamin otonomi para pihak. Yang kedua, para pihak dapat memilih waktu, bahasa, tempat, struktur, dan isi dari proses konsiliasi. Yang ketiga, konsiliasi menyediakan keterampilan membuat keputusan. Yang keempat, para pihak bebas memilih mediator mereka. Yang kelima, seorang mediator tidak perlu memilih latar belakang profesional tertentu. Yang keenam, para pihak dapat mendasarkan pilihan mereka pada kriteria seperti pengalaman, profesional dan atau keterampilan pribadi, ketersediaan, bahasa dan keterampilan budaya. Yang ketujuh, mediator tidak memihak dan independen. Yang kedelapan, konsiliasi dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kesembilan, konsiliasi menjamin kerahasiaan. Yang terakhir, para pihak biasanya menyetujui kerahasiaan. Baik pembahasan yang kedua mengenai keuntungan konsiliasi yang meliputi yang pertama, bebas biaya. Yang kedua, proses penyelesaian itu dengan melalui konsiliasi ini lebih singkat dibandingkan proses pengadilan. Yang ketiga, tidak ada paparan media terhadap para pihak perorangan. Yang keempat, tidak seformal dibandingkan dengan sidang di pengadilan. Yang terakhir, konsiliasi bersifat sukarelawan.
Rekonsiliasi bersifat sukarela. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan dua hal terkait dengan materi kami, yakni perbedaan konsiliasi dan mediasi. Kemudian yang kedua adalah contoh konsiliasi. Jadi perbedaan konsiliasi dan mediasi. Konsiliasi adalah kesepakatan para pihak untuk menggunakan jasa konsiliator yang selanjutnya menemui para pihak secara terpisah dengan tujuan adalah untuk menyelesaikan perkaranya atau perselisihannya mereka. Sementara mediasi adalah sengketa antara dua orang atau lebih yang secara efek nyata. Biasanya mediator ini membantu para pihak dalam hal bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan seperti itu. Contoh konsiliasi. Nah, dapat kita lihat contoh konsiliasi yakni antara Thailand dengan Perancis, di mana dalam sengketa ini mereka sepakat membentuk tim atau komisi konsiliasi. Dalam sengketa ini terjadi karena memang Thailand menuntut sebagian wilayah Laos dan Kamboja di bagian timur batas tapasnya, yang dimana kita ketahui pada waktu itu wilayah Kamboja dan Laos itu masuk sebagai wilayah protektorat dari negara Perancis. Jadi yang bersengketa dalam hal kasus itu adalah negara Thailand dengan Perancis. Jadi mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.